Kasus penganiayaan yang menimpa anak berinisial D memasuki babak baru. Polisi menetapkan 3 orang sebagai pelaku penganiayaan. Apa yang membuat 3 orang ini terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap anak berinisial D? Kita ketemukan faktanya bersama saya Gina Vita. Aksi penganiayaan berat yang dialami oleh David Ozora pada 20 Februari 2023 terus menyita perhatian masyarakat. Kasus penganiayaan ini awal mulanya ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kini semuanya diambil alih oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus ini pun memasuki babak baru dengan ditetapkannya AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, di mana sebelumnya AG ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. AG diduga kuat memiliki peran signifikan terjadinya penganiayaan ini. Kami perlu jelaskan rekan-rekan sekalian bahwa pada awalnya kami menerapkan dalam konstruksi pasal adalah pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA junto 351 penganiayaan biasa di sini yang awal. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan gelar pada siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini. Ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku. Dengan demikian, polisi telah menetapkan 2 orang dewasa sebagai tersangka dan 1 orang anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban David Ozora koma. Peristiwa ini terungkap setelah video amatir penganiayaan beredar luas di media sosial. Publik bereaksi, sebab selain brutal, ada sikap arogan yang diperlihatkan pelaku. Tidak hanya itu, menurut keterangan polisi, pelaku sempat mengucapkan kalimat jika dirinya tidak takut jika korban melaporkan perbuatannya pada saat penganiayaan itu berlangsung. Identitas pelaku terkuak. Dia adalah Mario Dendi Satrio, anak dari Rafael Alun Trisambodo, pegawai Ditjen Pajak. Diketahui di media sosialnya, Mario kerap mengunggah aksi-aksinya dengan memamerkan kendaraan mewah yang dimilikinya. Yakut Khalil Qoumas, Menteri Agama Republik Indonesia, juga ikut merespon aksi penganiayaan ini, terutama setelah diketahui korban David Ozora adalah putra dari seorang anggota GP Ansor. Respon yang berupa dukungan terhadap David tidak berhenti sampai di sini. Menteri Koordinator Hukum dan HAM Mahfud MD ikut bereaksi atas peristiwa keji ini. Selasa 28 Februari 2023, Mahfud yang datang menjenguk korban David mengimbau penggunaan pasal penganiayaan bagi Mario CS oleh aparat penegak hukum. Tadi saya sudah berdiskusi dengan para penasihat hukum dan para aktivis dan para penegak rasa kemanusiaan. Kasus ini harus diselesaikan tuntas secara hukum. Sebab itu dalam kasus ini kalau kita melihat aksinya yang begitu brutal tanpa peri kemanusiaan, saya mungkin agak setuju kalau diterapkan pasal 351 karena memang itu mungkin, tetapi saya akan jauh lebih setuju dan mendukung untuk mencoba menerapkan pasal yang lebih tegas
untuk membuat anak-anak muda, untuk membuat orang tua mendidik anak-anaknya dengan baik, diterapkan pasal 354 dan 355. Saya minta aparat penegak hukum profesional, tidak boleh main-main. Reaksi masyarakat yang demikian masif pada kasus ini ikut mendorong tim fakta untuk mengungkap lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Tim fakta pun mendatangi tempat kejadian perkara. Kita akan langsung melihat kondisi tempat kejadian perkara atau TKP, di mana Mario, anak dari mantan pejabat pajak ini, menganiaya David yang merupakan korban penganiayaan. Kita akan temukan faktanya. Selamat siang, Bapak. Kenalkan, saya Vita dari TV One. Oh, penjaga iya, cuman mohon maaf kita wartawan belum bisa masuk. Oke, Pak, tapi ini lokasi kejadian itu memang benar ya, Pak ya? Kenapa? Lokasi kejadian penganiayaan memang benar ya? Ya udah viral sih udah. Oh, kita mau iya, itu iya. juga Enggak, pasti kita udah tahu sih. Iya, iya, enggak, kita cuma masin aja, jangan Ya. sampai salah lokasinya. Siap, ya. Tapi deket dari sini tuh nggak sih, Pak? Kalau itu kita mau belum bisa ngasih informasi Bu, mohon maaf banget. Bisa kita ke Polres Selatan aja. Pak, waktu kejadian itu tim security bertugas semua di sini, Pak? Aduh Bu, aku belum bisa kasih keterangan nih Bu. Nanti aja di Polres bisa ditanya mereka, udah mengetahui semua kok. Malam hari itu ada di sini, petugas ada? Apa? Petugas ada yang jaga di sini? Maaf Bu, aku belum bisa komentar Ibu. Oh, belum bisa Maaf komentar banget ya. Tapi ada berapa orang sih Pak yang biasa jaga? Nggak, kita nggak bicara kasusnya, maksudnya setiap harinya gitu kalau orang jaga di sini shift-shiftnya tuh memang selalu ada atau gimana? Ini pasti selalu ada, cuma untuk beberapa orangnya nggak tahu. Oh, pasti selalu ada Pak? Iya lah. Oh, jadi nggak pernah kosong di sini ya Pak ya? Iya, keterangan banyak. Tapi artinya di sini tuh 24 jam pasti dipantau ya Pak? Iya. Oh iya iya iya. Terus ada ini Pak, apa CCTV gitu ada di sini? Bu, kita mohon maaf sekali lagi kita nggak bisa kita keterangan itu. Enggak, ini nggak bicara kasus Pak, maksud saya tuh gini Iya, loh Pak. ngerti. Enggak gini maksud saya. Ini kan bicara soal perumahan ini kan juga pasti soal keamanan, itu yang disorot kan Pak. Saya nggak bicara kasus. Cuman Kasus kan udah selesai. Iya, biar itu ranah polisi. Nanti di pihak kepolisian aja Ibu. Oh. Maaf mengerti, Mar juga ini sudah seperti itu. Makasih ya, sorry kita nggak bisa kasih. Iya iya. Makasih atas pengertiannya ya. Oke. Tidak ada keterangan yang disampaikan, tapi yang bisa dipastikan adalah pihak security atau petugas keamanan menjamin keamanan dari kompleks perumahan ini. 24 jam ada petugas yang berkeliling dan ada CCTV di setiap area. Itu yang tadi yang saya tanyakan ke petugas keamanan. Kita akan temukan fakta berikutnya. Sayang, para petugas keamanan komplek perumahan ini menolak memberikan keterangan dan melarang tim fakta untuk masuk lebih dekat ke tempat kejadian perkara. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, Mario Dendi langsung diamankan oleh security komplek perumahan yang kemudian diserahkan ke polisi di Polsek Pesanggerahan pasca penganiayaan tersebut. Sementara David dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Sayang, cedera David terlalu parah. Lalu bagaimana kondisi David saat ini? Kami pun mendatangi RS Mayapada yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan dan bertemu dengan paman korban. Nah, pihak keluarga menanggapi mengenai peristiwa menimpa David ini seperti apa, Pak Rustam? Ya, yang pasti sebenarnya saya termasuk orang kedua yang mengetahui ya, karena pada saat berita itu saya bersama bapaknya lagi bareng. Di bareng, iya dengan ayah David, dengan Joe itu kita berdua lagi sama-sama. Terus Joe dapat pesan WhatsApp dari wali kelasnya kalau David ini dipukul dan sekarang itu dilarikan ke UGD, rumah sakit. Nah, sejak tahu itu memang kondisi Joe langsung shock gitu ya, langsung shock. Dia langsung ke rumah sakit, kemudian saya susulin. Wali kelas dari David ini bisa tahu kondisi David dari mana, Pak? Dilaporkan dari yang nganter ke rumah sakit kan. Siapa yang nganter ke rumah sakit waktu itu? Yang nganter itu yang salah satu saksi yang nganter orang tua temennya David itu, yang di rumah kejadian pelaku. Pak R itu ada di lokasi kejadian ketika itu? Iya, dia kan salah satu saksi yang memberikan laporan. Yang mengantar David
ke rumah sakit dia juga. Oke, itu termasuk teman David atau di luar itu? Orang tua temannya David. Orang tua temannya David. Iya. Oke, karena kejadian waktu itu ada di rumah temannya David. Kurang Iya, lebih betul. seperti itu ya Pak ya. Oke, setelah diberitahu bahwa David ini, oke, setelah itu langsung ke rumah sakit Pak. Langsung ke rumah sakit. Oke. Rumah sakit langsung ke UGD kan. Kondisinya waktu itu awal gimana Pak David Pak? Kalau saya sendiri lihat David itu waktu udah di ICU. Di ICU dan itu memang cukup parah. Sangat sih, bukan cukup lagi, itu udah, bahkan waktu awal ngelihat itu dan saya bikin laporan ke kepolisian, saya bilang ini bukan pemukulan, ini pengeroyokan saya waktu itu, karena saya melihat kondisi wajah kan. Itu parah di bagian wajah ya Pak ya? Semuanya lukanya di kepala, di sisi kanan, di bibir, pipi, telinga, sama di sini. Lalu persoalan apa yang sesungguhnya mendasari penganiayaan tersebut?